Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kuliah dengan judul dermatitis. Dokter gigi yang mengambil subspesialis pedodontia dokter gigi anak. Definisi, ya, dermatitis secara klinis didefinisikan secara sempit, yaitu dikarakterisasi oleh pruritus, eritema, vesikula, lignifikasi yang kronis, hiperkeratosis, dan fisura atau luka. Secara luas, dermatitis digunakan untuk mendeskripsikan berbagai macam inflamasi pada kulit. Secara histologis, secara sempit, yaitu terdapat suatu spongiosis, dan secara luas merupakan interface dermatitis pada penyakit jaringan ikat atau gangguan penyakit papulus squamous seperti lichen planus. Nah, konsensus masih belum didapatkan kesepakatan tentang definisi dermatitis seperti yang ada di gambar ini. Nah, berbagai jurnal menyatakan bahwa ada yang menyatakan atau dermatitis merupakan suatu penyakit yang kronis, yang relapse dan remisi pada dermatitis pada suatu individu. Jadi dia bersifat kronis, terus kumat dan relapse pada daerah kulit yang terinflamasi. Sedangkan beberapa literatur yang lain menemukan konsensus menyatakan bahwa ini adalah suatu atopik eksim, yaitu sama dengan atopik dermatitis, eksim, atau neurodermatitis oleh orang Jerman, maupun endogenous eczema neurodermatitis, yaitu merupakan suatu inflamasi pruritus kronik or chronically relapsing skin disease. Sedangkan pada tahun 2020 dinyatakan bahwa atopic dermatitis is a pruritic eczematous dermatitis dengan gejala yaitu chronically fluctuate with remissions and relapse. Di Indonesia sendiri untuk panduan yang sudah tentang dermatitis atopik sudah didapatkan oleh studi dermatologi dan juga Ikatan Dokter Indonesia yang menyatakan definisinya dermatitis atopik adalah suatu inflamasi kulit bersifat kronik berulang, disertai rasa gatal, timbul pada tempat prediksi tertentu dan berhubungan dengan penyakit atopik lainnya, seperti rinitis alergi, konjungtivitis alergi, dan asma bronkial. Epidemiologi, dermatitis atopik adalah suatu penyakit kulit yang tidak menular, paling umum, mempengaruhi hingga 20% anak-anak dan 2-8% orang dewasa di sebagian besar negara di dunia. Pada tahun 2012 di Indonesia terdapat pasien dermatitis atopik berusia 13-14 tahun sekitar 1,1%. Laporan dermatologi anak tahun 2013 di 5 rumah sakit Indonesia, Rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, Rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Rumah sakit Adam Malik Medan, ya, dan lain-lain didapatkan jumlah kasus 261 di antara 2.356 pasien baru, yaitu sekitar 11,18%. Etiologi dan patogenesis yaitu multifaktorial yang melibatkan interaksi faktor genetik, imun, dan lingkungan. Genetik kita dapat gangguan pada gen filagrin yang menghilang sehingga didapatkan penurunan protein filagrin yang mana berguna untuk unsur pelembab alami untuk barrier kulit, sehingga rentan terhadap gangguan lingkungan dan kehilangan air transepidermal meningkat. Claudin yaitu unsur barrier kulit yang merupakan tight junction di bawah stratum corneum menjadi tidak optimal. Genetik ini akan membuat suatu disfungsi barrier kulit yang akan menyebabkan kerusakan keratinosit yang akan melepaskan timik stromal lipoprotein dan sitokin sehingga terjadi inflamasi. Dysregulasi imun kompleks pada atopik dermatitis, di mana didapatkan T helper 2 yang akan melakukan IL-4 dan 13 yang berperan dominan pada lesi atau dermatitis akut dan kronis. Pada TH1 akan mengeluarkan interferon gamma yang berperan besar pada lesi adis yang kronis. Gangguan fenotipe kulit atau dermatitis
terjadi karena persinyalan interleukin 4 yang timbul melalui jalur JAK 1,3 dan STAT6, ekspansi seluler TH2 epidermis dan sitokin TH2 yang menurunkan diferensiasi epidermal, juga penurunan produksi antimikrobial peptid. Berbagai penyimpangan imun lain yaitu peningkatan interleukin 22 yang menyebabkan penurunan hiperplasi epidermal dan gangguan diferensiasi terminal dermatitis atopik terutama yang bersifat akut. Interleukin 17 yang berguna untuk mengatur antimikrobial peptid keratinosit ya, menyebabkan peningkatan pada yang menurun sehingga terjadi peningkatan infeksi kulit. Interleukin 31 yang meningkat akan menyebabkan sel T, skin homing, dan pruritus. Paparan lingkungan jadi perubahan epigenetik, di mana peningkatan mikro RNA akan menyebabkan respon proliferasi sel T kulit, metilasi DNA yang menyebabkan modulasi tingkat transkripsi gen yang terlibat dalam diferensi epidermal dan imunitas bawaan. Lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya dermatitis atopik atau merupakan pemicu atau exacerbasi dapat kita lihat pada daftar ini, baik secara in utero, exposure pada kulit, exposure pada awal kehidupan, skin flora, climate, ya, atau perubahan dari cuaca, polutan, rokok, dan berbagai macam faktor lain. Nah, pada dermatitis yang akut, ya, terjadi penetrasi dari alergen, ya, sehingga menyebabkan keluarnya berbagai macam sitokin, sehingga terjadi pengeluaran TSLP dan reptase yang menyebabkan pruritus. Ini terjadi peningkatan TLR2, juga pengeluaran eosinofil, basofil, dan neutrofil yang menyebabkan inflamasi. Pada yang kronis akan terjadi penebalan kulit atau ligenifikasi, di mana terjadi gabungan ya antara TH2, TH1, TH17, TH22, sehingga menyebabkan berbagai macam sitokin seperti interferon gamma, interleukin 22, interleukin 4, 5, 13, dan 17 akan mengalami peningkatan. Bentuk dermatitis atopi yaitu dibagi dua, itu ekstrinsik atau oleh karena alergi sekitar 70-80%, di mana didapatkan sensitasi alergen lingkungan dan peningkatan serum imunoglobulin E. Intrinsik atau non alergi sekitar 20-30%, terjadi sensitasi alergen lingkungan, di mana serum imunoglobulin E rendah. Ini adalah diagnosis dan manifestasinya, di mana ini adalah kulit normal, yang kulit yang nomor 2 bersifat akut dengan eritemanya terbatas, tidak tegas, terdapat papul vesikel, erosi, dan ekudasi. Yang ketiga, subakut, yaitu terdapat plak eritematosa, squama, eksuarasi, dan papul. Dan kronik, yaitu plak bersifat tebal, digenifikasi kehitaman dengan papul fibrotik. Pada yang tipe infantil atau bayi, didapatkan akut ya secara umum, lesinya usually atau terutama pada muka dan permukaan eksternal dari ekstremitas. Trunk may be affected, but the napkin area is typically spared. Pada tipe childhood, ya, usia 1-2 tahun, manifestasi polimorfus, di mana didapatkan perbedaan pada perbedaan tipe dari lesi kulit, ya, terutama didapat daerah flexural. Sedangkan pada adolescent didapatkan ligenifikasi dan eksoriasi, terutama pada daerah fleksi, daerah lengan, atau di daerah ankle, juga pada daerah mata. Pada daerah kepala dan leher juga bisa didapatkan.
Dan biasanya didapatkan penampilan seperti prurigo. Kriteria Hanifir-Raska yang digunakan yaitu mempunyai kriteria mayor dan kriteria minor, di mana harus didapatkan 3 mayor dengan 3 minor. Tata laksana yaitu 5 pilar pengawasan dermatitis atopi, yaitu edukasi pasien serta pengasuh, menghindari dan memodifikasi faktor pencetus lingkungan, juga modifikasi gaya hidup, memperkuat dan mempertahankan fungsi sawar kulit yang optimal, menghilangkan penyakit inflamasi, dan mengendalikan dan mengeliminasi siklus gatal garu. Manifestasi pada dental, ya, seperti pada dapatkan review artikel, ya, aspek oral pada pasien atopik dermatitis, di mana didapatkan korelasi dermatitis atopi dengan posterior crossbite dan typical swallowing. Terdapat hiperreaktif mukosa nasofaring pada dermatitis atopi yang merupakan manifestasi awal atopi. Dermatitis pada daerah wajah dengan herpes simplex virus tipe 1 di ganglion trigeminal menyebabkan ekstraksi virus ini ke rongga mulut. Dermatitis atopi resisten terhadap terapi konvensional di mana mendapatkan vokal infeksi odontogenik. Akan membaik setelah 3 bulan perawatan gigi. Mikroorganisme atau toksin dari vokal infeksi juga dapat menyebar sistemik sehingga dapat menyebabkan ekserbasi penyakit sistemik atau kerusakan jaringan lain. Pemberian kortikosteroid, imunosupresan, imunomodulator, dan antibiotik mendukung terjadinya kandidasias dan dapat meningkatkan aktivitas kariogenik karena terdapat hubungan simbiosis antara Streptococcus mutan dengan Candida albicans. Obat-obatan yang mengandung gula dan asam dengan penggunaan berulang pada dermatitis atopi dapat berpotensi kariogenik mempengaruhi imun gigi. Antihistamin memiliki efek antimuskarinik yaitu mulut kering hingga terjadi penurunan saliva sehingga menyebabkan suasana kariogenik. Penurunan filagrin di mukosa mulut menyebabkan kerentanan kekeringan dan peningkatan infeksi oleh Streptococcus mutan, yaitu agen Kawasaki yang paling umum. Ini adalah jurnal, ya, tentang identifikasi dari gejala-gejala oral yang terkait dengan dermatitis atopi dari Korea, yaitu didapatkan defek struktural kulit dan integrasi mukosa mulut kronis sejak usia dini, mungkin telah mengubah kondisi mulut hingga menimbulkan manifestasi oral terkait dermatitis atopi. Disfungsi barier seperti defek struktur protein seperti filagrin pada kulit dan mukosa mulut, disregulasi imun, penurunan antimikrobial peptid akan menyebabkan kerentanan infeksi rongga mulut, sehingga patogen berkembang biak menyebabkan vokal infeksi, terjadi ekskresi sitokin dan matriks metaloproteinase. Didapatkan radang oral dan kerusakan periodontal. Menyebabkan antigen mikroba dan sitokin memasuki sirkulasi sistemik, terjadi inflamasi lokal dan sistemik pemicu atopik dermatitis. Serostemia mungkin terjadi akibat antihistamin atau inhaler, didapatkan pernafasan melalui mulut pada dermatitis atopi dengan rinitis asma. Juga didapatkan penurunan filagrin. Dermatitis kontak alergi, yaitu definisinya reaksi dermatitis atau reaksi inflamasi kulit akibat kontak langsung dengan agen-agen di lingkungan. Reaksi eksematus akibat inflamasi karena suatu respon terhadap intoleransi. Dibagi dua, iritan yang tidak disebabkan reaksi alergi, sekitar 70-80%, sedangkan alergi disebabkan reaksi alergi. Epidemiologi, prevalensi, sensitasi, dermatitis kontak berdasarkan uji tempel positif pada anak-anak dengan kejuruteraan klinis DKA bervariasi antara 14,5 sampai 95,6%. Di Eropa, anak kurang dari 15 tahun dengan dugaan dermatitis kontak dilakukan prevalensi sensitisasi 46,7 sampai 69,3%. Di Amerika Serikat, anak dan remaja dengan dugaan dermatitis kronik alergi didapatkan prevalensi uji tempel positif 61 sampai 95,6%. Di Spanyol, sekitar 5,7% anak didapatkan dari 265 anak didapatkan 104 dengan uji tempel positif setidaknya satu alergen. Di New Delhi, 16 anak didapatkan dermatitis kontak yang dicurigai DKA, dilakukan PET test, di mana 8 anak didapatkan hasil yang positif. Ini adalah berbagai studi, ya, tentang sensitivitas dermatitis kontak alergi. Alergen-alergen yang paling sering pada anak-anak yaitu
berbagai macam seperti tiomersal, kobat klorid, klompen ini dapat dilihat pada tabel ini. Begitu juga berbagai macam seperti logam, antibiotik topikal, dan berbagai macam fragrance, ya, preservatif, dan emollient juga surfaktan. Patofisiologi, ya, di mana sebetulnya berat molekul kurang dari 500 Dalton itu merupakan non-imunogenik, namun setelah berikan protein menjadi imunogenik. Di sini adalah terjadi sensitisasi, ya, yaitu baik iritan maupun akan masuk ke dalam kulit, ya, yang akan ditangkap oleh sel dendrit. Sel dendrit akan mempresentasikan kepada sel-sel T, ya, sehingga akan yang dipresentasikan di dalam lymph node, sehingga akan menyebabkan terjadinya sel T efektor CD8 yang menjadi positif, sehingga menyebabkan alergi, ya. Sedangkan sini adalah yang iritasi. Manifestasi klinis dan diagnosis, yaitu lesi dikarenakan dengan eritema, lepuh, eksudasi, papul, dan pengelupasan yang berurutan dan bersamaan. Terjadi 24-17 jam setelah kontak dengan alergen. Pada DK yang akut terdapat pruritus, papula, eksema, dan plak eritema, edema, vesikel bular, dan frustasi serosa. Pada yang kronis terjadi konifikasi, fissuring, dan hiperpigmentasi. Mengenai kontak alergi sesuai distribusi area, kaki dan bibir lebih sering terkena dibanding dewasa. Pada khusus pada area popok. Mengenai kontak alergi dapat mempengaruhi area tubuh manapun dengan morfologi atipikal seperti reaksi purpura dan pustula telah dilaporkan. Lokasi dari lesi, ya, seperti tabel ini paling sering adalah di kaki, ya, dan muka, ya, sedangkan reaksi-reaksi lain lebih sedikit. Ini adalah pada fase akut, ini adalah fase subakut, dan ini adalah fase kronik. Ini adalah akibat oleh sabun, ini akibat oleh popok, ini pewangian tisu, dan lipstik. Analisis histologis biopsi kulit dinaskan pada kasus dengan gejala perjalanan klinis yang atipikal. Uji tempel kulit merupakan standar emas konfirmasi diagnosis dermatitis kronik alergi. Ini adalah indikasi patch test pada anak. Tata laksana yaitu penghindaran moisturizer, steroid topikal, kalsium antagonis masih diperdebatkan, short wave ultraviolet light, dan PUVA juga imunosupresan. Manifestasi di rongga mulut, ya, yaitu dermatitis kontak. Yang paling sering adalah cheilitis, gingivitis, stomatitis, pleural dermatitis, burning mouth syndrome, dan berbagai macam manifestasi. Penyebabnya ada dental material, lokal maupun difus. Ya, ini adalah penyakit-penyakit yang terjadi. Ini adalah alergi stomatitis, ya. Ini adalah celiitis, dan ini adalah alergi stomatitis karena metal based removable denture. Nah, ini adalah dari Swiss Dental Journal, ya. Ini penyebab-penyebab alergi kontak pada dental material. Ini ada frekuensinya. 86 oral kontak alergi, sekitar 52,% terjadi perubahan mukosa, itu status kontak, oral lichen lesion, oral lichen planus, kemerahan pada gingival, dan berbagai macam lainnya. Keluhan subjektif yang terjadi yaitu paling sering mulut terasa terbakar, 20% merasa perih di mukosa dan mulut, 8% inflamasi, dan 7% gangguan pengucapan. Ini adalah berbagai macam contoh kontak stomatitis, ini dengan lichen planus dan oral lichen lesion. Terima kasih.